Marketeers, jumpa lagi dengan saya Bianca dalam program CL Corner, sebuah program yang mengangkat praktik-praktik pemasaran yang mengusung kreativitas, inovasi, entrepreneurship, dan leadership. Marketeer sustainability merupakan isu yang semakin menjadi perhatian global, baik pebisnis, pemerintah, non-government organization atau NGOs, hingga akademisi, termasuk pula para pelaku pariwisata yang telah hampir 2 tahun diserang pandemi COVID-19. Dalam membangun pariwisata yang berkelanjutan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia memiliki program pengembangan pariwisata berkelanjutan sebagai strategi yang terdiri dari 5 fokus utama, antara lain pada destinasi, observatorium, sertifikasi, industri, manajemen, dan pemasaran. Apa saja strategi pemerintah Indonesia yang diterapkan dalam pembangunan pariwisata berkelanjutan? Dr. Frans Teguh selaku staf ahli bidang pembangunan berkelanjutan dan konservasi memaparkan pada acara The Second Planet Tourism Indonesia 2021 yang bertajuk Beyond Recovery Towards Sustainability pada Rabu 22 September 2021 yang digelar secara virtual berikut ini. Saya memberikan beberapa highlight tentang branding dan marketing sustainable destination. Mungkin dalam Angel yang lebih spesifik. Yes, next slide. Ya, kami ingin menyampaikan dalam forum ini sebagai bagian dari komitmen dan strategi pembangunan kepariwisataan, kita mendorong penerapan kepariwisataan berkelanjutan. Dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif memiliki skema mengenai Sustainable Development Program yang terdiri dari paling tidak ada 5 fokus program kita. Yang pertama, kita tapping dengan isu Sustainable Tourism Destination. Nah, ini adalah tantangan yang sangat luar biasa karena kita ingin agar seluruh destinasi-destinasi kita benar-benar memperhatikan, mengetahui, dan juga menerapkan. Jadi sekaligus juga menerapkan, mendemonstrasikan, dan juga membuktikan. Jadi yang lebih penting di sini adalah evidence based framework. Jadi artinya branding dalam konteks sustainable tourism itu lebih kepada performance dan juga recognition terhadap evidence yang memang terjadi on the ground dan menjadi juga realita experience bagi pengunjung atau wisatawan ketika dia berada di spot-spot tersebut. Ini saya kira sangat penting untuk kita cermati. Nah, yang kedua, dalam rangkaian dengan Sustainable Tourism Development, kita juga mendorong apa yang disebut dengan Sustainable Tourism Observatories. Nah, ini adalah kerjasama yang kita sudah bangun sejak tahun 2015 dengan UNWTO untuk mendorong agar upaya-upaya pemantauan, pengukuran, dan sekaligus juga memonitoring mengenai standar, mengenai penerapan kriteria, termasuk juga indikator-indikator yang ada di pariwisata berkelanjutan ini benar-benar terukur dengan baik, sehingga kita bisa menemukan, jadi finding of fact, sekaligus juga melakukan resolution, dan juga kita berharap ada rekomendasi yang menuju kepada solusi. Jadi harus ada kerja-kerja yang lebih komprehensif agar pembenahan, misalnya masalah sampah, masalah water protection, masalah penggunaan energi terbarukan, masalah green infrastructure, itu juga menjadi hal-hal yang harus dilakukan. Nah, caranya adalah kita mencoba merangkul berbagai pihak, terutama universities, untuk menjadi monitoring center for sustainable tourism observatories. Nah, Indonesia saat ini mempunyai kurang lebih ada 5 monitoring center untuk sustainable tourism observatories, ya, termasuk yang ada di Bandung yaitu ITB, ada di Yogyakarta, Gajah Mada, di Udayana, di Bali, ada di Lombok, dan juga ada di Sumatera Utara. Nah, mereka mempunyai laboratorium yang disebut dengan Sustainable Tourism Destination. Jadi ada beberapa prototyping model yang
dilakukan oleh kita, dan kita harapkan ini di scaling up dan juga bisa direplikasi untuk destinasi-destinasi kita di Indonesia, sehingga ini sesuatu yang menurut kami sangat signifikan untuk mendorong agar pembangunan pariwisata kita benar-benar mengutamakan prinsip-prinsip, kriteria, dan indikator pariwisata berkelanjutan. Yang ketiga, yang penting juga adalah kita memberikan recognition dan juga semacam apresiasi terhadap kerja-kerja yang sudah dilakukan oleh teman-teman dalam menerapkan ini. Kita mengacknowledge mereka dan memberikan certification. Nah, certification ini is a part of the trust, credibility, dan reputation. Jadi kita berharap dengan recognition dia di-certified, dan ini ada sekitar hampir beberapa destinasi sudah kita sertifikasi, termasuk juga desa-desa wisata. Dan saya kira tadi dalam list yang ada dalam deklarasi hari ini ada juga beberapa desa yang sudah kita certified. Kita memastikan agar desa atau destinasi-destinasi ini compliance dengan standar dan juga kriteria. Nah, ketika kita bicara standar dan kriteria, ya ini memang yang menarik adalah Indonesia ini sangat serius untuk mengakomodir dan juga mengadopsi standar dari universal entities, dalam hal ini dari Global Sustainable Tourism Council dan juga dari UNWTO. So thanks Randy for your support in doing this. Nah, kita di sini mengerjakan berbagai hal, termasuk juga memperbanyak asesor, auditors yang nanti punya kualifikasi untuk menentukan apakah indikator-indikator yang dibuat atau indikator yang diterapkan ini sudah benar-benar sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan. Jadi ada evidence, ada field visit, dan sekaligus juga adalah bagian dari pola pembelajaran dan pendampingan yang kita lakukan. Sustainable Tourism Industries ini juga menjadi frame kita agar seluruh proses sustainable tourism ini, mulai dari production dan consumption ini benar-benar menjadi sebuah kebutuhan untuk industri pariwisata kita. Jadi ini saya kira sesuatu yang benar-benar kita butuhkan agar semua industri pariwisata dan ekonomi kreatif ini memperhatikan, menerapkan hal yang berkaitan dengan netral carbon. Tadi juga ada kaitan dengan carbon footprint, kalkulator, dan sebagainya. Ini kita harapkan ini bisa menjadi mainstreaming untuk seluruh pergerakan bisnis value chains dari pariwisata kita dan ekonomi kreatif. Nah, yang tentu yang relevan dengan apa yang disampaikan atau yang kita bahas hari ini adalah terkait dengan Sustainable Tourism Management and Marketing. Nah, ini tentu sangat relevan. Kita ingin melihat posisi Indonesia menjadi Sustainable Tourism Hub di kawasan Asia Pasifik. Dan ini sudah beberapa kali kita sampaikan dalam komitmen-komitmen kita secara internasional, secara nasional, bahwa Indonesia dengan seluruh resource dan endowment yang dimiliki, kita berharap kita menjadi unggul dalam konteks penerapan pariwisata berkelanjutan. Dan kita harapkan juga pembelajaran dari kita ini juga bisa menular, bisa menjadi bagian dari solusi-solusi bagi kawasan di ASEAN maupun di kawasan Asia Pasifik. Ini hal-hal yang saya kira menjadi penting untuk kita kolaborasi. Jadi saya kira yang saya perlu tawarkan hari ini adalah collaboration, and collaboration. Nah, berbagai program ini inline juga dengan strategi yang sudah kita lakukan. Kita mendorong apa yang disebut ecotourism, nature-based tourism, healthy wellness, healing forest, yang sekarang juga menjadi tren dan kebutuhan, adventure, marine, rural tourism, outdoor sport tourism, dan sebagainya, termasuk heritage tourism. Jadi product development, product differentiation, dan product enhancement ini
benar-benar kita ingin pastikan mereka betul-betul menerapkan prinsip-prinsip dan kriteria serta standar pariwisata berkelanjutan. Ya, lanjut. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, ini sejumlah desa dan beberapa destinasi pariwisata yang sudah kita certified dalam tahun 2020 ini atau 2020 yang lalu, dan tahun ini juga kita melakukan sertifikasi untuk kurang lebih 16 desa wisata yang kita harapkan tadi comply dan juga fulfill dengan hampir kurang lebih 174 indikator. Jadi sebagai informasi, Indonesia sudah mengeluarkan Permen Parekraf nomor 14 tahun 2016 yang sudah direvisi dengan Permen Parekraf nomor 9 tahun 2021 yang berisi standar dan pedoman pengembangan destinasi pariwisata berkelanjutan. Dan ini ada sejumlah kriteria dan juga pillars dan indikator yang sudah kita susun mengikuti reference dari versi 2 dari GSTC yang sudah kita adopsi, dan juga kita tapping dengan isu-isu Sustainable Development Goals. Jadi dalam mapping kita, seluruh item dan indikator yang terbangun di dalam standar dan kriteria ini mengacu kepada sustainable management, socio-economic pillar, socio-economic sustainability, cultural sustainability, dan environmental sustainability. Nah, ini ada kriteria, ada subkriteria, dan juga ada indikator. Nah, yang menarik dalam pedoman Indonesia, kita juga memasukkan konten lokal dan konten nasional kita. Jadi adopsi kita terhadap standar global ini juga mengikutkan komponen-komponen lokal kita ya, yang tentu terkait dengan aspek wisdom, ya, local wisdom, communities wisdom, ya, termasuk gotong royong lokalis, dan juga penerapan CHSE yang sekarang menjadi cara kita untuk mempercepat kita keluar, kita mengatasi, kita bangkit dari pandemi ini. Jadi overall ini adalah kerangka yang kita lakukan dalam kaitan dengan mendorong, mempercepat, dan memastikan agar penerapan pariwisata berkelanjutan kita ini benar-benar, jadi saya kira ya, benar-benar kita pastikan happening di lapangan, happening di industri. Ya, next. Makanya saya meng-highlight mengenai evidence-based program, karena sustainability is about journey. Ini terms dan paradigm approach yang sudah disampaikan juga beberapa kali ya, terutama dari teman saya Pak Randy ya. Sustainability is about process, is about journey. Tetapi ketika tapping dengan isu sustainability, kita perlu showcase, demonstrasikan yang evidence. Nah, beberapa program yang sekarang dilakukan oleh Menteri Pariwisata ini benar-benar kita dorong dan kita ingin dibuktikan terjadi dengan adanya energi efisiensi ya, misalnya di Labuan Bajo kita mendorong mengenai sustainable warehouse ya, waste management, jadi kita juga tapping dengan beberapa CSA seperti Danone, terus kita juga lakukan intervensi dengan pembangunan water management, waste and water management dengan kementerian terkait, ya, terutama dari PUPR. Kita promote juga eco-friendly creative product, ya, juga penerapan CHSE, ya, gerakan bersih indah, renewable energy, karena kita harapkan kita perlu menerapkan carbon footprint kalkulator, termasuk juga electric transport. Ya, jadi agar destinasi kita ini benar-benar menuju ke netral carbon destination. Nah, ini saya kira PR yang tidak semata-mata menjadi concern dari
Kemenparekraf, tapi juga seluruh stakeholder, para pihak teman-teman kami di kementerian lembaga terkait. Nah, ini yang sebetulnya kita akan mengorkestrasi dan sedang melaksanakan orkestrasi agar pilihan terhadap sustainable development termasuk sustainable tourism ini bisa menjadi mainstreaming bagi seluruh program-program yang ada sehingga kita bisa connect the dot. Ini saya kira cara kerja yang kita tawarkan, termasuk kita berafiliasi bekerja sama dengan teman-teman dari pemerintah daerah. Jadi saya kira saya ucapkan sekali lagi selamat kepada teman-teman tadi yang sudah masuk dalam declaration forum. Kita harapkan ini betul-betul kita pastikan agar berbagai inisiatif prakarsa ini perlu kita bangun dengan kerjasama para pihak, dan kami dari Kemenparekraf pasti sangat happy dan siap untuk mendorong percepatan penerapan kepariwisataan berkelanjutan. Ya, next slide. Ya, saya kira yes, ini sebagai saya mengakhiri dengan satu slide ini untuk memformulasikan ada tantangan kita kepada circular ekonomi, ekonomi sirkular, kaitan dengan kerjasama untuk model bisnis yang lebih inovatif, dan kita melihat seluruh touch point dari rangkaian produk pariwisata ini benar-benar harus melihat sebagai sebuah ekosistem. Dan saya kira di sini tugas besar kita, karena kita harus juga connect dengan source, kita punya alam, kita punya budaya, dan kita harapkan conservation values, preservation values-nya harus juga semakin kita perhatikan, kita ingin amankan, kita ingin tingkatkan values of experience-nya, kita ingin perkuat glorifikasi terhadap sumber daya alam dan budaya ini agar benar-benar berkelanjutan. Nah, ini saya kira ada kekuatan kita juga untuk mengedukasi pasar, mengedukasi pengunjung. Kita ingin mendorong upaya-upaya yang lebih komprehensif terhadap visitors management, carrying capacity, pengukuran-pengukuran terhadap atau aturan-aturan terhadap apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Jadi saya kira era hari ini juga menjadi pembelajaran bagi kita semua untuk melakukan semacam koreksi ekologis secara komprehensif agar destinasi-destinasi kita ini atau pariwisata kita ini yang sangat environmental friendly ini bisa langgeng, bisa lestari, dan bisa kita pastikan dia bisa menjadi contoh atau model dalam berbagai sektor pembangunan nasional kita. Ya, overall seperti ini yang bisa saya sampaikan sebagai bagian dari kontribusi saya dalam Planet Tourism Indonesia 2021. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Santi 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 Om. Selamat siang. Sari Ayu Putih Langsat Facial Foam membersihkan dan membantu mengangkat sel kulit mati secara optimal. Sari Ayu Marta Tilaar. Sari Ayu Putih Langsat Facial Foam membersihkan dan membantu mengangkat sel kulit mati secara optimal. Sari Ayu Marta Tilaar. Marketeers program pengembangan pariwisata berkelanjutan yang dihadirkan Kemenparekraf ini merupakan langkah optimalisasi penataan pengelolaan dalam rangka memperkuat reputasi destinasi pariwisata yang sesuai dengan prinsip-prinsip standar indikator pariwisata berkelanjutan. Saya undur diri, sampai jumpa di episode berikutnya. We'll be right back.